perjalanan ketika syuting yang memang lumayan berat dari sisi perasaan dan pikiran. Tantangannya bermain sama aktris cilik itu seperti apa? Apalagi tadi nanti bilangnya kan aktrisnya belum bisa baca naskah gitu ya. Tantangannya menurut kamu yang paling sulit? Justru sebetulnya sama Eca ini saya merasa bukannya apa ya terlalu melebihkan ya, tapi memang saya beberapa kali main sama anak-anak gitu kan, syuting sama anak-anak. Eca salah satu aktor cilik yang memang yang tadi Mbak Mer bilang profesional, dan saya justru tidak melihat mengeluhnya ketika bekerja. Malah saya nggak tahu ya, yang dewasa mungkin yang mengeluh. Saya nggak melihat mengeluhnya gitu. Bahkan syuting sampai jam 3 pagi, yang agak mengeluh kami yang dewasa. Ecanya itu cuman yang ya minta dikipasin lah apa, nggak ada keluh sama sekali. Itulah luar biasanya. Ya, cuman kalau misalkan masalah baca atau apa itu ya wajar lah ya, itu teknis director cara dia berkomunikasi sama aktor sama si Ecanya. Untuk jam kerja di set patah dua anak tersebut seperti apa lagi Eca anak di bawah umur gitu? Kalau jam kerja itu alhamdulillah sebetulnya standar ya, kita nggak pernah khususnya untuk Eca sendiri syutingnya itu pasti ada standar jamnya, dan cuman satu hari yang nyentuh sampai jam 3 pagi karena itu memang tempat memang bisa dipakai di hari itu aja, dan kebetulan adegan itu ya cukup menguras tenaga dan menguras hati, pikiran dan lain-lain gitu. Jadi ya memang ada beberapa teknis yang mengharuskan ternyata agak molor syutingnya, tapi sisanya alhamdulillah betul-betul bisa syutingnya sehat lah, khususnya kalau ada anak kecil ya. Ada bukan dari perubahan looknya mungkin rambutnya setengah panjang, terus agak sedikit ikal, sama permintaan karakter dan produser kreatif. Mana produser kreatif? Ya, ini nih sebenarnya. Boleh nggak gue minta tolong perutnya mundurin dikit? Waktu itu perut saya lagi agak maju memang. Kebanyakan pakai. Jadi ya saya sedikit mundurkan perutnya, ya lumayan lah kalau kita mundur. Agak kurus dikit, agak kurus. berapa kilo? Di syuting kalau nggak salah ada di 80. Tapi kalau nggak salah sebelumnya ada 80. Pas tantangan terberat meranin Pandu apa sih mungkin tantangan terberatnya? Meranin Pandu iya. Apa tantangan terberat ketika memainin karakter Pandu? Wah, tantangan terberatnya ya jujur di beberapa film siap-siap pantai film yang buat saya dari emosi kedalamannya memang cukup dalam sih. Jadi mungkin ya perasaan di sayanya gitu loh, ketika khususnya adegan, mungkin kalau ada yang lihat adegan rumah sakit itu memang begitu, saya harus cukup lama menahan. Director saya sangat perfeksionis. Adegannya itu memang mungkin kelihatannya saya jujur belum nonton, tapi mungkin kelihatannya kayaknya cepet gitu, tapi buat saya tuh bener-bener panjang banget sampai sebelum azan asar. Iya kan? Karena asar kami udah pindah set, kami take di bawah, itu bener-bener wah, saya bener-bener menjaga banget, bener-bener harus ada yang ditumpahkan itu di akhir banget, jadi bener-bener harus dijaga banget gitu. Agak berat sih buat saya. Gimana bangun, maksudnya bersama dengan dia, apakah sebelumnya pernah main bareng atau Sama Bio udah pernah ngobrol sih di set, pernah main bareng, jarang ngobrol di set memang. Kenapa jarang ngobrol? Nggak level. Saya di bawah levelnya dia. Kenapa? Emang lebih fokus aja? Ya enggak sih, memang apa yang mau
mau dibahas kenal gitu lama. Iya kan? Udah terlalu banyak tahu. Kalau dia Dia udah lama jadi bingung mau dibahas apa gitu. kalau dia sendiri bermain apa kayaknya kan awalnya kayaknya innocent banget tapi terakhir tuh jadi gemes banget gitu. Itu gimana maksudnya untuk bisa akhirnya intens Ada handphone itu kan. Sebenarnya sebenarnya yang baik tuh menurutku biasanya selalu dari skripnya udah bagus. Jadi kita dapat base yang baik dan dapat karakter yang kelihatannya innocent di awal, terus akhirnya menjadi logis, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri dan menarik ya. Selalu dibahas dengan Pak Emil, selalu dibahas dengan Bang P, bagaimana Tuh, kita HP-nya membuat siapa? karakter ini betul-betul tidak terprediksi apa yang akan dilakukan dari itu sih sebenarnya. terus kenapa mau mengambil apa namanya peran ini gitu alasannya apa karena juga memang Kebetulan concernnya saya waktu itu schedule-nya dapat, terus budgetnya juga oke. Tapi nggak jujur emang karena satu yang film pertamanya udah sangat-sangat luar biasa ya pencapaiannya, dan ketika diajak yang kedua dengan konsep yang menjadi trilogi itu kan jadi sebuah komunikasi sendiri sangat menarik untuk melanjutkan. jadi di trilogi yang ketiga ada dong Kita lihat nanti, nonton dulu. Darah sendiri gimana? Dara gimana Dara? Kalau kita pegang biar gampang ngomong aja. Pengalamannya oke. Kami senang banget karena ini pengalaman pertama sekaligus jadi tantangan kita untuk mengasah skill baru tentunya di dunia acting dan alhamdulillahnya teman-teman orang-orang hebat yang mau berbagi juga mau berbagi pengalamannya tidak ada senioritas dan semua saling mempertemukan belum selesai. Promo dulu, Bang. Promo dulu, promo. untuk aku sama kayak gitu sih Oh, berapa? Oke. Ya, teman-teman semuanya jangan lupa ya nanti tanggal 8 Mei film kami siap-siap Trans. 2 Olivia akan tayang di bioskop serta ini jadi baru Tadi kamu pusing-pusing Arya, megang kepala. Ya, udah langsung. Mas Afrika.